lansia di situ, bahkan ada yang saya lihat juga pakai kursi roda gitu ya. Kemudian ada yang dia itu memang di situ tuh ada permasalahan keluarga, ada yang tidak punya anak, ada yang anaknya bahkan anaknya sampai 6, cucunya 7. Tapi beliau ada di panti itu karena ya tadi itu keluarga yang menolak. Diantar oleh anak, kemudian tuh tentu kan meninggalkan ini ya, ada apa namanya telepon, ada alamat keluarga seperti itu. Kemudian pada saat dia diantar, dia dalam kondisi sehat, waktu itu sehat untuk lansia ya, seperti itu. Artinya dia mandiri. Kemudian sampai di situ berapa waktu setelah itu beliau sakit. Kemudian orang pegawai ya, gitu ya itu nelpon, ternyata HP itu sudah tidak ada lagi, tidak aktif, dan ada juga yang alamatnya juga nggak jelas. Jadi pada waktu saya datang, Assalamualaikum Bapak Ibu Ama Aba, gitu kan. Begitu, Waalaikumsalam, sini dong, gitu ya. Jadi saya datang, tadinya saya mau salam gitu aja, salam, terus yang peluknya saya gitu kan. Bodoh, nggak ngerti Bu, diajarin nggak nangkap otaknya. Kalau kakaknya Bu, kadang kalau adiknya kadang dibandingkan lagi. Iya, awak sekali aja ngajarin Bu, paling 2 kali udah ngerti katanya gitu kan. Ini udah ulang. Halo sahabat semua, kembali lagi di podcast Sahabat Dr. Eko. Kali ini kita masuk ke segmen Meet the Expert. Kali ini kita sudah kedatangan dengan ahli expert kita hari ini, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Beliau adalah seorang psikolog dan kita akan banyak berbincang-bincang tentang psikologi pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya. Selamat datang di podcast kita Sahabat Dr. Eko. Kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol ya Bu Sri ya. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Nah, Bu Sri, kita sehari-hari udah sering ketemu ya di Rumah Sakit M Jamil, kita sering berinteraksi. Tapi ketika saya baca CV-nya Bu Sri, ternyata banyak yang saya belum tahu. Pelatihannya segambreng, sertifikatnya seabrek, banyak sekali. Nah, saya lihat itu mungkin ada 100-an itu, 50 sampai 100-an sertifikat, luar biasa. Jadi, memang sahabat, sepertinya kita tidak salah dalam mendatangkan expert pada hari ini, seorang psikolog yang tentu ilmunya sangat banyak di bidang psikologi. Gimana Bu Sri, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi dari mana? Dari rumah? Dari rumah. Dari rumah. Kebetulan hari Minggu ya Bu Sri ya? Kebetulan Minggu apalagi ini lagi nggak ada kegiatan yang luar. Lagi aman lah. Lagi aman ya. lah. Bu Sri, kemarin saya lihat status WhatsApp-nya Bu Sri. Oh iya. Bu Sri itu lagi ada di panti sosial ya? Iya betul. Tresna Werda di Cicincin ya? Ya. Nah, itu kan tempatnya lansia di situ. Iya betul. Sebenarnya kalau Bu Sri lihat sehari-hari ya, masalah psikologis apa sih kalau misalnya seorang lansia ditempatkan di suatu panti jompo yang kalau menurut saya ya, kalau menurut kita sebagai orang yang tidak tidak terlalu familiar dengan panti jompo, itu seakan-akan membuang orang tua. Betul. Gimana sih pengalamannya sehari-hari di panti sosial Bu Sri? Boleh ceritakan? Jadi kemarin memang kami Sabtu tanggal 22 kemarin, kami itu dari organisasi sebetulnya ya, organisasi psikologi itu kami mengadakan pengabdian masyarakat ke panti Tresna Werda itu. Di situ kami melakukan konseling gratis, gitu konseling gratis. Kemudian kami di situ juga judulnya sih sebetulnya berkado itu berbagi kasih dan donasi. Jadi di situ kami itu pertama kali mengadakan konseling gratis, kemudian kami juga mengedukasi bagaimana lansia yang sehat secara terutama mental ya. Gitu. Kalau fisik kan memang sudah terjadi penurunan, tapi gimana mereka bisa menerima
kondisi keadaan itu tentu tidak sama dengan pada saat mereka waktu masih muda dulu, kan terjadi penurunan itu. Kemudian kami juga di situ mengadakan fun games, kemudian ada juga door prize, pokoknya senang-senang aja, bernyanyi, gembira, kemudian kami berbagi takjil dan juga berbagi THR kepada para penghuni panti itu. Alhamdulillah sih, kemudian berjalan dengan lancar ya. Bahkan mereka tuh, ya. iya, mereka sangat senang sekali karena kami atas kedatangan kami, malah nanti datang lagi ya. Malah gitu. Nah di situ pada saat konseling itu, Dr. Eko, saya kan juga melakukan konseling kepada konseling juga ya. Iya, kepada lansia juga teman-teman saya. Jadi sebetulnya di situ ada 110 penghuni. 110. Iya, 70 lelaki, 40 wanita. Jadi ada 70 laki, 40 wanita di situ tuh. Kemudian kami sebelumnya sudah survei dulu. Kami sudah survei apa yang dibutuhkan. Kemudian kami juga memberikan selebaran itu SRQ untuk menjaring itu diberikan kepada semua penghuni panti. Kemudian kami menjaring siapa saja yang memang butuh untuk kita lakukan berikan konseling. SRQ, apa itu SRQ, Bu Sri? SRQ itu semacam kuesioner, alat kita untuk menjaring apakah ada permasalahan psikologi, untuk melihat apakah dia stresnya seperti itu, permasalahan itu sebenarnya kuesioner aja yang gampang untuk dijawab, tinggal ya tidak saja gitu. Jadi sehingga kita kan tidak mungkin untuk memberikan konseling kepada seluruhnya gitu dengan waktu yang terbatas, karena kita juga kemarin untuk berbuka puasa ya, jadi kita agak ini juga waktunya gitu kemarin itu. Nah di situ itu memang Dr. Eko ya, saya melihat itu kita ya sedih, ada terharu, ada ya, karena melihat kondisi lansia di situ, bahkan ada yang saya lihat juga pakai kursi roda gitu ya. Kemudian ada yang dia itu memang di situ tuh ada permasalahan keluarga, ada yang tidak punya anak, ada yang bahkan anaknya sampai 6, cucunya 7. Tapi beliau ada di panti itu karena ya tadi itu keluarga yang menolak ya. Keluarga yang menolak gitu. Jadi anak sebetulnya waktu saya tanya keinginan beliau, sebetulnya saya ingin bersama anak saya, Bu, katanya gitu ya. Saya ingin bersama. Beliau bilang gitu? Iya, waktu itu kebetulan saya memberikan konseling pada beliau langsung gitu. Jadi saya sebetulnya sama anak saya, katanya gitu ya. Sebelumnya beliau adalah lumayan sih ya, waktu masih mudanya ya. Tapi seiring dengan waktu tentu tidak kuat lagi bekerja. Betul. Tidak kuat lagi untuk ibaratnya memberikan secara finansial gitu ya. Kalau ini kemudian istri beliau minta pisah. Kemudian ingin ke anak-anak, tapi anak saling ke kamu deh, kamu dia saling tolak-tolakan gitu anaknya. Kemudian istrinya juga waktu itu ya udah jangan nyusahin anak dong gitu. Akhirnya pergi ke kemenakan. Waktu itu saya pergi pulang kampung ke kemenakan. Ternyata kemenakannya juga begitu. Tidak menyambut dengan baik. Akhirnya ya udah mau kemana lagi. Kemudian dapat informasi udah ke situ aja, ke panti. Artinya kita bilangnya apa? Pasien atau klien ya? Mungkin lebih enak klien ya. Klien di itu artinya dia masuk ke panti itu dengan dengan kesadarannya sendiri, bukan diantar anak gitu, diantar keluarga. Tidak. Kalau yang beliau seperti itu, tapi ada juga yang diantar anak, Dr. Eko. Diantar anak. Jadi itu kalau kita ngeliat ya di situ itu saya katakan tadi, kita agak miris ya mendengarnya ya. Oke. Ada yang sampai kita itu mendapat informasi diantar oleh anak, kemudian tuh tentu kan meninggalkan ini ya. Ada telepon, ada alamat keluarga seperti itu. Kemudian pada saat beliau diantar, beliau dalam kondisi sehat. Waktu itu sehat untuk lansia ya, seperti itu, artinya dia mandiri. Kemudian sampai di situ berapa waktu setelah itu beliau sakit, kemudian orang pegawai ya gitu ya, itu nelpon, ternyata HP itu sudah tidak ada lagi, tidak aktif, dan ada juga yang alamatnya juga nggak jelas gitu. Iya, sehingga beliau sampai saat itu masih di panti itu. Jadi berbagai macam kita lihat di situ tuh gitu. Jadi kami kemarin datang untuk
menghibur. Kayak misalnya contohnya gini, kemarin saya datang, kita kan waktu itu nggak langsung ke ini ya, nggak langsung ke ruangan aula mereka lah seperti itu. Jadi pada waktu saya datang, kita itu, Assalamualaikum Bapak Ibu Ama Aba gitu kan. Gitu, Waalaikumsalam, sini dong gitu ya. Jadi saya datang, tadinya saya mau salam gitu aja, salam, udah yang peluknya saya gitu kan. Peluknya ciumnya, mungkin dia ingat mungkin dia sangat berkesan berarti. Iya, hatinya sangat senang mungkin dikunjungi seperti itu, karena kan mereka memang ada yang dikunjungi oleh keluarganya. Tapi ada juga tuh yang enggak gitu. Ada juga yang enggak, seperti kadang-kadang seperti kayak sengaja Iya, bahasa kita seperti dibuang ya. Iya, seperti itu kalau kita ngomong ininya ya. Iya, gitu. Betul. Itu. Jadi dan yang apanya juga ya di situ waktu saya tanyakan gitu, gimana Pak di sini, senang gitu suasana. Ya ada senangnya, ada enggaknya Bu, katanya gitu. Terus saya bilang gitu, waktu saya tanya, ya dia senang, saya tanya kan gitu ya. Karena selama saya di sini, katanya gitu, ibadah saya lebih terjaga, katanya gitu ya. Artinya memang situ kan ada masjid juga ya, situ ya, ada ya masjid lah kalau saya bilang, karena kalau musola lebih besar, lebih kecil lagi dari itu gitu. Jadi ibadahnya sholatnya terjaga di sini. Jadi ibadahnya saya pun akan berangkat pulang kampung ke akhirat nanti, insya Allah saya mudah-mudahan lebih siap. Karena dulu sebelum saya di sini Bu, katanya itu sholat agak inilah gitu ya, agak bisa dibilang agak amburadul gitu, kan gitu seperti itu. Nah itu kemudian nggak enaknya itu kadang jadi gini, mereka tuh dalam sekamar itu ada 9 orang. 9 orang satu kamar. Semuanya berapa Bu? 150 ya kalau nggak salah. 110. 110. 70 laki, 40 perempuan. 70-40, oke. Jadi waktu itu karena gini Bu, katanya gitu kan, tentu dalam beragam ya, karena kan 9 orang itu macam-macam lah karakternya seperti itu. Kadang kita lagi makan Bu, katanya kita lagi mau makan kan meja satu tuh katanya gitu. Ada yang datang, kita diusurnya. Ini saya mau makan gitu. Mungkin dulu biasa mungkin biasa ngatur atau gimana gitu, seperti masih terasa mungkin zaman mudanya dulu gitu. Jadi ada juga yang jadi mereka kadang-kadang kan bertengkar juga gitu, karena kan sebetulnya sudah lensa ini kan lebih sensitif. Betul. Lebih sensitif mereka tuh. Nah itu, tapi terus satunya gimana cara Bapak, ya terpaksa lagi Bu, katanya gitu, kemana lagi gitu. Jadi ya dijalanin aja kan, banyak doa, banyak ini gitu seperti itu. Nah kita juga kemarin sempat saya ajarkan bagaimana untuk Bapak itu jika kalau dia dalam emosi yang tidak stabil, dalam tanda kutip, kalau lagi kesel, kalau lagi apa, kita ajarkan juga relaksasi. Bapak itu diajarin relaksasi ya? Iya, relaksasi. Kita ajarkan juga gimana untuk Bapak itu bisa untuk lebih mengendalikan stres emosinya. Itu juga kami ajarkan seperti itu. Bu Sri, minta tanggapan Bu Sri ya dari sisi psikologis. Saya pernah mendengar pendapat dari seorang dokter juga, pakar juga. Kemudian ada pendapat yang masyarakat, ada 2 hal yang berbeda. Satu, ada pendapat bahwa jika saya, misalnya dia bilang, saya kalau nanti tua, saya akan lebih senang tidak merepotkan anak-anak saya, katanya. Saya lebih senang, saya akan berada di panti jompo, di mana saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang seusia saya, tanpa mengganggu kehidupan anak saya. Saya akan lebih senang di situ, katanya. Itu pendapat yang pertama. Dan ketika saya dengar itu, iya, masuk juga, betul juga. Saya bilang di hati saya, Bu Sri ya. Atau yang kedua, kalau kita pikirkan diri kita sebagai orang tua, apa kita tidak merasa sedih gitu, tidak merasa dibuang tadi. Nah, apakah tidak ada timbul di pikiran kita seperti itu? Kan 2 sisi yang berbeda itu. Kalau Bu Sri melihatnya di panti jompo itu gimana dari segi psikologis? Ya itulah uniknya manusia itu kan di situ Dr. Eko tuh. Tadi ada 2 pendapat tadi seperti itu ya, tapi itu juga bergantung sebetulnya berbalik dari bagaimana hubungan keluarga. Sebetulnya itu kan gitu kan, kedekatan
kedekatan dengan keluarga seperti itu. Ada yang memang sebagian tadi seperti itu. Tapi saya ingin masa tua saya habiskan bersama anak cucu saya, gitu seperti itu. Saya ingin melihat cucu saya tumbuh kembang seperti itu, besar seperti apa. Saya ingin berinteraksi. Saya ingin melihat anak-anak saya hidup bahagia, seperti itu. Jadi memang itu balik lagi sih sebetulnya ke karakter, ke pribadi masing-masing lagi itu. Karena kan kalau kita pikir-pikir, sebetulnya ya saya sempat berpikir gini, yang ada di pikiran saya waktu itu, kenapa ya anak sebanyak itu, kenapa tidak ada? Jadi kita balik lagi, bagaimana sih waktu dia mendidik anak itu, waktu dulu pola asuh seperti apa sih, yang waktu itu dilakukan pada saat anak-anak itu masih kecil, masih apa seperti itu, kan kedekatan orang tua dan anak gitu seperti itu. Karena kan sebetulnya tadi kata Dr. Eko tadi dua pendapat tadi itu, mungkin pada satu anak dia ya udahlah nggak apa-apa, malah diantar ya ke situ. Malah diantar ya, betul. Ada yang satu lagi enggak gitu. Orang tua punya rumah tapi anak merasa udah mama sama papa di kami aja. Misalnya anaknya di Jakarta, orang tuanya di Padang. Kan ada juga tuh ada. Teman kita juga ada begitu tuh kan, udah pensiun gitu kan. Iya, anak saya nggak bolehin saya ke sini katanya gitu kan. Padang nanti khawatir kok ada gempa, kok ada apa, karena anak saya ada di Bandung, ada di Jakarta katanya gitu. Jadi anak saya minta saya udah dekat mereka aja gitu. Ya kan kembali tadi kan, ini anak harus ke sini nih, mereka nampak orang tuanya lagi sakit, orang tuanya lagi gimana, mereka nggak khawatir. Tapi kalau orang tuanya itu jauh dari mereka, justru khawatir mereka. Nanti kalau seandainya sakit, kalau seandainya jatuh, seandainya apa gitu kan, mereka khawatir. Kan nggak tenang nih kalau mama sama papa tuh di Padang gitu kan. Udah ke Jakarta aja lah, akhirnya anak orang tuanya diboyong dan pindah gitu. Cuman kadang-kadang kalau yang itu di dekat saya itu sekali-sekali datang gitu ya, seperti itu di rumah gitu. Tapi ya tadi itu karena kedekatan tadi dengan anak. Berarti gitu. Intinya adalah kedekatan keluarga ya. Iya. Seperti jadi bagaimana dulunya itu kan tidak ujuk-ujuk udah besar dekat gitu. Tapi betul. Kita kan dari anak itu lahir gitu ya, dari anak itu lahir dan sampai dia dengan masa bayi, balita seperti itu, anak-anaknya, remajanya, dewasanya, itu kan seperti itu ya, bagaimana kita dalam mendidik, memberikan pola asuh ya tentu yang yang baik kepada anak kita sehingga ada kedekatan emosional kepada anak gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu. Berdasarkan pengamatan Bu Sri kemarin itu pas di panti sosial, dari nilai SRQ-nya mereka stres atau bahagia? Banyakan stres atau banyakan bahagia? Kalau hasil yang Bu Sri kalau hasil kemarin itu kan sebetulnya kan hanya 18 yang betul-betul kita ini ya. Oh, cuma 18 ya. 18 ya, karena juga kita emang keterbatasan waktu juga. Tapi ya pada umumnya mereka juga ada juga yang merasa senang di situ. Bahkan ada juga yang ketemu ya reuni gitu. Reunian mereka di situ ada juga gitu kan. Nah, jadi emang awal-awal memang merasa kayaknya nggak nyaman, karena kan mereka menyesuaikan kan. Menyesuaikan dengan teman sekamarnya, karena kan tadi itu kan ada lebih sensitif dari dulu gitu ya, mereka tersinggung gitu. Tapi lama-lama mereka bisa menyesuaikan. Nah, begitu mereka lama-lama menyesuaikan diri, sudah terbiasa dengan keadaan itu. Tadi seperti contohnya tadi itu, ternyata dia bisa dia bisa menghayati di situ. Oh iya, mungkin kalau saya di luar, saya masih mungkin sholatnya juga nggak teratur gitu ya, seperti dulu. Mungkin masih sibuk cari nafkah aja, cari duit aja, itu nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau di sini dengan kondisi katakanlah seperti itu, mereka tidak bekerja lagi, bisa dibilang ya. Sebetulnya kegiatan mereka ada sih. Gitu. Mereka ngapain aja Bu di dalam? Mereka ada senam, ada sholat subuh sholat subuh ada seperti itu. Yang jelas sholatnya kan sudah ini ya, sudah lebih teratur lah di situ kan ya. Kemudian mereka juga ada senamnya ada. Kemudian mereka ada mengerjakan keterampilan ada keterampilan. Jadi mereka tuh ada seperti kalau saya lihat itu kayak keset kaki, keset gitu ya. Kemudian ada juga bunga, merangkai bunga, mereka tuh seperti itu ada gitu. Jadi mereka tuh kegiatan tetap ada di situ. Gitu. Dan karena sebaya juga ya, mereka juga kalau ngobrol juga lebih
nyambung ya, karena udah Iya, betul. sudah apa ya, minatnya juga udah sama. Sudah gitu. sefrekuensi lah gitu ya, Bu Sri ya. Iya. Walaupun cuma kadang-kadang ada yang, aduh itu sering dikunjungin, gitu kan ada juga tuh. Kadang-kadang si bapak atau ibu itu dikunjungin. Ada yang sering dikunjungi. Dikunjungi oleh misalnya katakan walaupun bukan anaknya, tapi ada adiknya atau ada siapanya, keluarganya gitu. Dan ketika melihat yang lain sering dikunjungi, tentu ada perasaan apa ya? Perasaan keinginan ingin dikunjungi juga. Betul. Jadi kadang ngerasa gitu ya, ada rasa ini ya, tapi kebayang lah bereko gitu. Tapi ya pingin, tapi ya gimana gitu kan, seperti itu. Kemudian saya ada juga dia bilang tuh, kan kalau orang ngunjungin itu kan dapatnya ya uang jajan gitu ya, dikasih tinggalin misalnya dikunjungi oleh siapanya. Kadang kita pengen loh Bu, katanya gitu. Memang kita di sini dapat duit sebulan, katanya. Kalau katanya kalian dia bapak itu cerita sih 120 dikasih uang jajannya. Tapi kadang-kadang kurang Bu, katanya. Bapak untuk apa aja tuh, sama gitu kan? Iya, kan di sini ada warung, di sini ada ini, saya bisa beli kopi, beli kue, beli ini, gitu. Kayak gitu. Terus perannya psikolog di dalam kasus seperti ini gimana ya, Bu Sri ya? Apakah hanya ketika terjadi depresi saja, stres misalnya, atau memang rutin kita melakukan konseling, atau paling tidak memberikan apa namanya ya semacam konseling ya, Bu Sri ya? Gimana tuh perannya psikolog di situ? Iya, jadi kami itu kan sebetulnya baru pertama kali. Jadi acara berkado ini sebetulnya tiap tahun diadakan. Berkado. Berbagi kasih dan donasi. Makanya tahun kemarin kami di bypass. Di bypass itu di anak-anak panti anak-anak yang disabilitas seperti itu. Maaf Bu Sri, saya potong, dari yayasan apa tadi? Berkado itu acaranya? Jadi gini, ini sebetulnya dari HIMSI. Dari HIMSI, Himpunan Psikologi. Tapi ini acaranya sudah acara dari APIO. APIO itu Asosiasi Psikolog Industri dan Organisasi. Kemudian kami berkolaborasi dengan Asosiasi Psikolog Rumah Sakit Indonesia. Memang gitu. Dari Asosiasi Psikologi ya? Iya, gitu. Di situ kami makanya ada konseling, ada apa tadi itu ya? Karena itu. Berarti tiap tahun memang ada ya Bu Sri ya? Ada, tiap tahun ada. Cuman nggak hanya ke Panti Werda gitu? Enggak, ke Panti Werda ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Nah, tapi kami kemarin gini, kami sampaikan juga gitu ya, kami akan siap untuk turun lagi. Gitu, akan siap untuk turun lagi, karena dari Bapak Kepala Pantinya juga ya, kemarin kebetulan diwakilkan juga oleh kasihnya, itu kami siap Pak. Kalau bisa ini, Bu, nanti suatu saat kami akan hubungi lagi ya. Gitu. Boleh, silakan aja Pak, kami akan datang nanti ke sini karena kita ingin tadi itu berbagi tadi ya, kita melihat gimana para lansia ini supaya dia lebih bahagia dengan apa ya, menjalani hari-hari tuanya gitu ya. Iya, usia tua seperti itu gitu ya. Karena kita kelihatan banget mereka itu kemarin tuh ada yang apa ya mereka ya kadang-kadang juga udah balik ke kayak anak-anak ya jadinya gitu seperti itu gitu. Kemarin juga mereka sangat senang sekali, mereka rumah di sana ada organ juga, mereka suka nyanyi juga gitu kegiatannya gitu, bahkan ada grup vokal grupnya ada juga di situ, ada grup vokalnya juga ya, ada juga seperti itu. Jadi emang apa ya, seru lah gitu. Saya terpikir memang Bu Sri bahwa manusia kan hidupnya pendek ya, siklus kehidupan akan tetap ada. Suatu saat kita juga akan sampai ke sana dan kita nunggu antrian dan kita berharap ketika kita sampai di fase itu kita bisa berbahagia dan keinginan kita seperti itu ya, Bu Sri. Oke, menarik sekali Bu Sri. Oke, kita masuk ke topik berikutnya yang juga sangat menarik Bu Sri, tentang labeling. Iya. Labeling itu kan kita memberi cap gitu. Iya, betul. Atau kalau tidak kita society, masyarakat, memberi cap kepada seseorang yang mungkin hanya sebagian dari dirinya atau tidak betul, yang mengakibatkan ya tentu macam-macam Bu Sri. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang labeling itu Bu Sri, apa sih sebenarnya labeling itu?
Terus contohnya kalau sehari-hari yang mana sih yang labeling itu? Jadi sebetulnya label tadi udah diberikan label cap gitu ya. Jadi teori ini kan ada karena adanya reaksi yang katakanlah negatif ya, cenderung negatif kepada perilaku yang menyimpang dari seseorang yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya, seperti itu. Nah ini sebetulnya ini tidak karena sering tidak disadari, tapi memberikan efek yang tidak baik, gitu seperti itu. Nah contohnya sepertinya Indra Travel. Iya. Katakanlah misalnya ada anak yang tidak sengaja, katakanlah misalnya anak sekolah, anak SD misalnya gitu ya, atau katakanlah mungkin yang sekolah gitu, dia terbawanya alat tulis temannya. Gitu. Kemudian tahu tidak sengaja, tapi kadang bilang dicap jadi pencuri dia, kamu pencuri gitu. Cap itu yang dibilang dengan labeling. Iya, seperti itu. Atau misalnya anak itu katakanlah misalnya dia ingin keingin tahuan anak-anak, misalnya katakanlah anak kecil misalnya ke sana kemari pegang ini pegang itu kan. Nah, itu kok kamu nakal banget sih gitu. Itu seperti itu juga dicap nakal, dicap bodoh begitu kan. Atau katakanlah misalnya ada anak yang katakanlah misalnya itu yang lahir di luar pernikahan, anak haram dibilang seperti itu, dicap anak haram. Iya, seperti itu. Nah itu kan tidak baik, gitu. Akhirnya itu mempengaruhi kepada self esteem-nya, rasa percaya dirinya, terus untuk dia berkembang lebih baik itu akan pengaruhi sebetulnya. Nah sayangnya itu juga sering diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Tidak sengaja atau sengaja? Tidak sengaja. Kadang-kadang dalam kondisi orang tua yang sedang emosi. Mungkin orang tuanya apakah lelah, atau mungkin orang tua juga punya permasalahan seperti itu. Anak mendekat, contohnya seperti itu deh misalnya. Udah kan sana, ganggu aja. Kamu kan nakal banget sih. Nakal banget. Iya gitu. Kan sering juga sudah tereko kalau misalnya dulu pasien-pasien kita kan seperti itu. Ini misalnya gitu. Katakanlah saya datang, jadi si ibu dan si anak datang. Kemudian kita dulu ngomong-ngomong apa-apa, kita masih tanya, apa kabar Bu? Masih ini. Orang tuanya udah langsung, Bu, kok nggak Bu? Lama otaknya. Lama otaknya katanya gitu. Bilangnya anaknya kan bodoh. Anak dekat dia. Seperti itu. Kemudian ada anak mendengar. Anak mendengar. Dan orang tuanya juga bilang, bodoh nggak ngerti-ngerti Bu. Diajarin nggak nangkap otaknya katanya. Kalau kakaknya Bu, kadang kan kalau adiknya kadang dibandingkan lagi. Iya, awak sekali aja ngajarin Bu. Paling 2 kali udah ngerti katanya gitu kan. Ini udah ulang. Nah, itulah Bu katanya. Berakhirnya aku ya jongkok. Kadang kita nggak bilang jongkok, orang tuanya sendiri bilang akhirnya jongkok. Jongkok dari mana nggak tahu. Kan gitu. Itu gitu. Jadi padahal sebetulnya pada saat kita berikan tes, akhirnya itu rata-rata gitu. Bahkan ada yang cenderung di atas ya, maksudnya itu tidak ada rata-rata, tapi kan kalau rata-rata itu 90 sampai 109. Ini anak 107 gitu ya. Artinya kan dia tuh di atas 100 dia tidak jauh lagi sudah di atas rata-rata. Cuman tadi karena pola asuh sebetulnya balik lagi yang rekon. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya seperti itu. Kemudian tadi itu kan tanpa sadar sebetulnya kan itu tadi maksudnya si orang tuh nggak ada dong yang mau anaknya itu katakanlah jelek atau apa ya, pasti orang tuanya ingin ini anak supaya pintar, mandiri, sukses kan gitu ya. Iya betul. Cuman cara orang tuanya yang tidak pas gitu, yang tadi akhirnya berdampak jadi tidak sampai dengan maksudnya, keinginannya gitu. Padahal kan akhirnya si anak juga ya udahlah emang aku bodoh gitu. Akhirnya malah menjadi menghambat ya Bu Sri ya. Harusnya dia punya bisa berkembang kemampuan untuk berkembangnya misal di 10 gitu ya. Tapi karena di labeling tadi sebagai anak bodoh, saya kemampuannya cuma sampai 5 seperti itu ya Bu Sri. Karena tadi dia tidak termotivasi jadinya untuk berprestasi tadi itu. Gitu. Karena tadi ya udahlah malas ngapain juga, orang emang aku kan bodoh gitu. Dan pantas dapat sebegitu gitu. Prestasi sekolahnya pantas seperti ini gitu. Nilainya kurang bagus seperti itu. Dan ternyata itu memang kasus sehari-hari yang kita tidak sadari ya Ibu ya, Bu Sri ya. Jadi
apa namanya cap-cap yang kita berikan kepada anak kita. Oke, selain tidak berkembang motorik, apalagi dampaknya ya dengan labeling tadi? Tadi itu ya, dia tadi tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Akhirnya tadi ke self esteem-nya, jadi penilaian dirinya terhadap dia kan seperti jadi apa ya, Reko ya, menerima aja dengan kondisi seperti ini, gitu ya. Karena itu hal yang wajar gitu. Atau misalnya contohnya kayak misalnya anak dikatakan nakal gitu. Saya pernah punya pasien waktu itu, memang sudah agak lama sebetulnya kan pasien ini. Ini anak datang dengan nenek dan ibunya, mami sama omanya. Kemudian dia adalah anak pertama dan cucu pertama. Anak pertama dan cucu pertama. Ini anak masih TK nih. Masih TK. Pada saat dia datang memang masuk ke ruangan kita, dia udah langsung tuh bergerak tuh kan gitu ya. Anak ini pintar Dokter Eko. Pintar. Udah gitu. Tapi si maminya bilang, "Ibu, cucu saya nih Bu kan bandel kali, nggak bisa dibilangin Bu." Iya saya heran loh Bu, padahal dulu nggak begini kata maminya gitu kan. Nggak begini-begini amat, tapi sekarang aduh katanya kayak gitu kan. Katanya kita gerem liatnya katanya gitu. Saya pikir sejahat apa sih ini anak kok sampai sebegitunya banget gitu ya. Akhirnya saya bilang gini, karena saya tidak ingin anak itu mendengar. Saya bilang, "Ibu maaf, boleh ya saya ditinggal sama ini anaknya gitu ya." Seperti itu. Kemudian saya minta orang tua nunggu di luar. Kemudian saya panggil anak itu. "Ayo sini sayang," sampai gitu kan. "Anak cantik, baik budi," sampai gitu kan. Terus dia ngeliatin saya begini. Salah katanya, nanti saya ini nakal. Katanya Ya gitu. ampun. Enggak, anak baik katanya gitu kan. Anak nakal, anak baik, saya bilang gitu kan. Iya, kata mami, kata om ini ternyata dia juga tinggal ada adik ibunya di rumah itu. Kata oma, seperti itu. Jadi sebetulnya dia itu tidak nakal, cuman karena ibunya baru lahiran, adik masih 7 bulan, fokus lebih banyak perhatian ke adik. Itu. Jadi dia merasa terabaikan. Dia yang biasanya fokus, dia mencari perhatian. Kenapa? Karena kalau dia diem-diem aja, dia nggak ditegur. Betul. Jadi anak ini sebetulnya Dokter Eko, perhatian itu buat mereka marah juga perhatian. Bentuk lain perhatian. Iya, karena kalau dia diem-diem aja, ya diem aja gitu kan, kalau dia manis-manis. Padahal sebetulnya kan harus seimbang, ya kan? Nggak cuma panis, harus ada rewardnya juga nih, gitu ya. Jadi kalau pada saat perilakunya manis, mama bangga, tepuk kayak kepalanya, puji seperti itu. Jadi ada penghargaan ke anak ini, sehingga dia merasa dia diperhatikan. Gitu. Ini kan enggak, ini sibuk aja ke adiknya, gitu. Terus dia cerita, dia mau deketin adiknya juga. Sama ini adiknya tidur nih, dia mau masuk kamar nih. Begitu kan? Diusir. Nggak boleh masuk kamar, nggak boleh. Tapi ibunya boleh gitu kan. Seperti kok dia nggak boleh. Ini anak kan belum bisa mencerna dengan kita harus menjelaskan kan seperti itu. Kayak gitu. Nah itu. Jadi sebetulnya akhirnya saya sampaikan ke orang tua. Akhirnya orang tua bilang, "Iya sih Bu, kami kalau misalnya kurang lah, misalnya itu pujian atau apa gitu. Artinya kan seimbang. Kalau perlakuan anak itu baik, ya pujilah, kasih penghargaan. Jangan pada saat dia perlakunya kurang baik, ada omelan-omelan. Itu. Tapi buat anak tuh omelan juga perhatian. Omelan juga perhatian. Perhatian gitu, seperti itu. Saya sangat tertegun sekali mendengar cerita Bu Sri barusan bahwa sangat berbahaya labeling itu, sehingga tertanam di alam bawah sadarnya anak itu bahwa dirinya bukan anak baik gitu. Iya betul. Lalu sampai dewasa ya dia akan tertanam di otak itu kalau tidak diperbaiki. Jadi dia akan anak nakal terus gitu. Iya. Jadi kayak tadi gitu, tante, waktu itu saya nggak tahu juga ya, saya malah tante nggak ibu. Iya. Kalau umur saya mungkin jadi cucu saya juga cocok ya. Iya. Seperti itu. Kalau anak nakal itu kan suka melawan, suka gangguin adik, suka ini. Jadi akhirnya dia anak-anak nakal itu seperti apa ya? Iya. Kan ada tontonan Dokter Eko tuh. Ada tontonan. Katakan misalnya kalau dia suka nonton kartun, kayak itu Doraemon ada Giant, ada ini. Oh itu suka ini gangguin teman, suka jahilin teman gitu ya. Atau misalnya katakan kan banyak kan kalau kita lihat tontonan di TV itu yang antagonis, yang ini kan gitu seperti itu kan. Kalau yang
yang baiknya seperti apa, yang tidak baiknya seperti apa gitu. Nah itu, jadi kasus ini itu yang saya katakan tuh tanpa disadari oleh orang tua seperti itu. Jadi Bu Sri sebagai psikolog, bagaimana dong ininya akhirnya memberikan konseling kepada anak kalau sudah ada dicap labeling seperti itu? Gimana? Itu sebetulnya lebih ke orang tua juga, orang tua, komunikasikan lagi ke anak. Jadi kan harus diperbaikin. Ke orang tuanya kita ya? Iya, ke orang tuanya. Orang tuanya juga harus gitu. Kita tidak bisa hanya anak aja, karena kan dia bagaimana dia diperlakukan kan betul, gitu. Betul. Bagaimana dia diperlakukan oleh orang-orang dewasa, orang sekitarnya dia, tentu orang dekatnya lah terutama kan gitu ya. Kayak gitu tuh. Kita kasih edukasi, kita berikan konseling kepada orang-orang orang tuanya terutama seperti itu. Kalau ada tadi neneknya ikut dan neneknya juga ikut mendengar supaya memperlakukan dia lebih baik lagi. Lebih gitu. baik lagi. Jadi sebetulnya bukan karena dia itu nakal, kan ingin diperhatikan aja. Iya. Sebetulnya. Dan kita minta supaya kayak tadi contohnya Dr. Eko tuh dilibatkan dia, misalnya dalam ngurus adiknya, misalnya, ayo sayang, tolong ya ini ambilin, kok apa adiknya lah, entah popoknya atau apanya lah gitu kan, gitu. Yeah. Dilibatkan dia. Dan memang pada saat itu orang tua yang datang lagi yang berikutnya, iya bener Bu. Iya. Sekarang dia lebih senang dia, katanya kayaknya kalau kemarin dia kayaknya benci banget sama adiknya. Karena cemburu kan. Iya betul. Saya jadi ingat Bu Sri. Cerita dari salah satu pasien saya bahwa ketika mempunyai anak kedua, ibunya dia bilang gini, Dok, kalau saya dia lahir anak kedua nih, saya nanti akan lebih fokus ke anak pertama saya. Maksudnya saya akan memberikan perhatian ke anak pertama saya. Soalnya adiknya ini kan belum ngerti apa-apa. Saya datang kan cuma untuk menyusuin aja. Nyusuin, kasih sayang, maksudnya sebagai bonding di sentuhan aja. Untuk kata-kata kan dia belum terlalu mengerti. Saya malah fokusnya ke anak pertama saya. Saya takut dia kehilangan kasih sayang gara-gara datang adiknya. Kalau gitu gimana menurut pendapat Bu Sri? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya pada saat ibunya juga memberikan katakanlah ke anak kedua, asal ada penjelasan misalnya ini adik ini gini seperti itu misalnya kan. Waktu katakanlah misalnya anak yang kedua namanya misalnya katakanlah Budi gitu ya. Waktu Budi sekecil ini lahir juga ibu begini nih, maksudnya artinya kita memperlakukan dia sama waktu dia, jadi tidak ada kecemburuan gitu, mengurangi itu. Jadi jangan merasa dia kok kayaknya diperhatikan sekali sih katanya. Adik terus gitu ya. Jadi berkurang nih karena pada ini adik masih kecil nih, dia butuh nih diperlakukan seperti ini gitu. Waktu abangnya kecil itu juga sama seperti ini perlakuan ibunya. Sebetulnya komunikasi tentu bahasanya juga sesuai dengan umurnya dia gitu. Bisa dengan bercerita kan pas waktu mau tidur atau pas waktu santai gitu, seperti itu. Wah, luar biasa. Terus solusi dan alternatifnya gimana ya Bu Sri? Jadi kalau misalnya gimana kalau sudah gimana orang tua atau society, masyarakat kita harus tidak memberikan label terhadap seorang anak, dan bagaimana kalau sudah terjadi, gimana tuh harusnya? Sebetulnya sosialisasi Dr. Eko. Sosialisasi ya? Dulu saya pernah, tapi sudah lama, saya pernah juga membawakan ini di TVRI dulu. Oh iya? Saya beli ini waktu saya diundang. Ini saya ini kan, karena ada beberapa pasien saya itu gitu, nampaknya agak sepele, tapi efeknya tadi itu. Efeknya luar biasa. Efeknya. Saya sampai sekarang masih ingat cerita Bu Sri tadi itu, yang dia bilang diri anak nakal tuh kebayang-bayang sama saya. Sangat membekas. Kadang kan orang tua maksudnya itu, kamu jangan nakal gitu. Maksudnya seperti itu aja. Atau misalnya gitu, kok kamu bodoh banget sih dapat nilai, kayak terima rapor dapat nilainya agak kebakar gitu nilainya kan. Itulah kamu main aja katanya, pemalas katanya itu bodoh gitu. Kadang ya kan malah bodoh, emang malas. Ngapain juga belajar rajin, orang bodoh emang segitu nilainya. Tapi kalau kita katakan orang tua maksudnya kan besok meningkat dong, maksudnya kan kayak gitu tuh. Betul. Tapi kan cara menyampaikannya akan berbeda dengan orang tua yang menyampaikan, sebetulnya kamu tuh pintar loh. Gitu. Kalau rajin belajar, coba mainnya dikurangi, jangan main HP terus. Gitu kan. Belajarnya dibanyakin lagi, lebih rajin lagi belajar, nanti bisa bagus. Karena kamu sebetulnya pintar loh kalau kamu rajin belajar.
gitu ke anaknya misalnya gitu, orang tua yang seperti itu, anak akan merasa, iya aku sebetulnya pintar, aku dapat nilai gini karena aku banyak main HP, karena banyak main game atau banyak main lah gitu seperti itu, karena belajarnya yang kurang rajin gitu. Akan dia merasa dia sebetulnya nggak bodoh gitu. Nah, berarti sosialisasi ke orang tua dan masyarakat kita ya Bu Sri, jangan melabel seseorang anak gitu. Anak gitu. Apalagi kalau itu bahaya, kadang-kadang terpaksa juga guru loh Oh iya, guru ada juga ya. Ada gitu seperti itu. Saya ini waktu itu dapat kebetulan si anak ini dari Jakarta, orang tuanya pindah ke Padang. Kemudian anak itu nangis tuh. Nangis dia tuh mungkin karena apa ya, kendala bahasa kah, apa mungkin karena ya apa ya, dia harus beradaptasi menyesuaikan. Betul. Kan seperti itu. Kemudian gurunya mengatakan, kok kamu nggak ini gitu kan, akhirnya gitu ya kalimat itu gitu, dia ngadu ke mamanya gitu, aduh Bu saya kecewa banget masa gurunya gitu. Iya betul sih. Harusnya kan paham ya, nih anak-anak baru masih menyesuaikan dengan lingkungannya, harusnya kan ini kan kata dimengerti katanya kayak gitu. Berarti sosialisasi kita harus ke semua ya Bu Sri ya, iya, ke orang tua, ke masyarakat juga, ke lingkungan pendidikan. Iya. Oke. Karena anak itu bilang, enggak, aku nggak bodoh katanya gitu, karena di Jakarta dia prestasinya bagus. Sampai di sini kendala bahasa kali ya. Kendala bahasa gitu kan. Iya. Kendala bahasa, karena kan anak SD banyak bahasa daerah ya. Karena dia nggak paham. Ada lagi Dokter Eko yang kadang-kadang orang tua tidak paham juga. Saya pernah, ini kita kemana dapat apa namanya, cukup pendidikan ya orang tuanya ya, sama dengan Dokter Eko nih profesinya. Tapi dari waktu itu dari Jawa kan, melanjutkan sekolah ke Jawa, ke Padang, kemudian dimasukkanlah ke sekolah yang Islami. Gitu. SD, SMP? SD. Tadinya kan dia SD-nya sempat di Jawa ya. Iya. Saya ketemu di mana, di Jawa gitu. Dia datang ke sini, orang tua tidak tahu kendalanya apa. Udah marah-marah aja. Ini anak nggak mau sekolah. Akhirnya dipaksa sekolah, gitu kan. Bingung saya Bu, pusing saya Bu, masa anak ini nggak mau sekolah, padahal waktu di sana nggak apa-apa kata gitu ya. Terus waktu kita gali, kita tanya pelan-pelan, kita ini kan gitu, kendalanya apa Dokter Eko? Ternyata di sekolah itu, kalau pagi itu bergantian baca satu baris lah, satu ayat gitu lah, baca Quran. Oh, ganti-gantian. Jadi bergiling gitu, bergiling. Ternyata dia belum bisa ngaji seperti itu. Jadi temannya tertawa. Nah itulah ya kan, jadi dicap apa lagi dia? Dicap apa ya? Iya. Kasih label lagi dia. Di-label lagi. Dibilangin Islam gak kasih ngaji gitu. Oh iya, kan? Di label tidak Islam gitu ya. Iya gitu. Karena kan teman-temannya itu kebetulan dia juga SD-nya udah kelas tinggi, SD-nya gitu. Jadi tidak yang kelas 1 gitu ya gitu. Itu tadi. Jadi itu jadi momok sama dia gitu. Nah, tapi dia nggak cerita sayangnya ke orang tuanya. Jadi pada saat seperti itu, Bu, kendalanya ini, kenapa dia ini? Bukan karena dia malas. Kan orang, kok kamu jadi malas? Ya, gitu. Kok kamu jadi malas sekolah di sini? Dia bukan malasnya itu ada sebabnya, bukan karena malas, tapi kendalanya dari itu. Jadi waktu itu saya sempat, ya kalau dia tidak dipindahkan ke sekolah umum, dia harus diprivatkan. Dia harus belajar ngaji. Agar guru ngaji ke rumah. Waktu itu saya bilang gitu, karena dia harus belajar juga ya, seperti itu. Atau kalau misalnya tidak, supaya dia tetap mau ini, akhirnya itu. Karena sebetulnya dia kan nggak malas. Nggak bodoh juga. Karena itu tadi. Gitu. Karena waktu itu mungkin, terlambat, mungkin orang tua terlambat memberikan pendidikan agama, ngaji itu waktu itu gitu. Kalau dulu sih mungkin karena Jawa orang tuanya sibuk juga, ya kita nggak tahu, kalau itu kita nggak usah kita bahas juga gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah terjadi Bu Sri, itu kan tahap kita sosialisasi sebelum mencegah ya, sebagaimana supaya tidak terjadi labeling itu. Betul. Kalau sudah terjadi gimana Bu? Kita cari ini, namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna memang. Oke. Iya kan? Tidak ada hanya lebih saja atau kurang saja. Pasti orang yang kurang pasti ada kelebihannya. Oke. Nah, kita akan cari di mana kelebihannya dia. Itu yang kita munculkan. Oke. Berarti kita seimbangkan dengan label negatif tadi dengan kita munculkan yang positifnya dia. Iya. Kita harus cari positifnya dia apa. Itu yang kita
bangkitkan. Sehingga akan muncul rasa percaya diri dia lagi. Nah, dan dia ke penilaian ke dirinya lagi, ternyata gitu. Aku bisa ya. Ternyata aku tidak seperti itu. Aku juga punya kelebihan. Wah, luar biasa. Gitu. Itu yang kita cari kelebihannya. Nah, dan jangan lupa nih, sekecil apapun kemajuan yang dia capai, sekecil apapun, berikan dia apresiasi, pujian, penghargaan. Karena dengan begitu dia lebih semangat. Kalau orang dikasih pujian, diapresiasi, kan senang. Betul. Nah, sesuatu yang menyenangkan itu ingin kembali diulangi. Ya kan begitu? Ya kan? Sesuatu yang menyenangkan itu seperti apresiasi dan pujian pasti akan diulangi oleh anak kita. Iya, gitu dia. Jadi dia senang nih. Katakanlah ada perubahan sedikit kemajuan. Bagus kan? Ada perubahan. Gitu. Orang tuanya itu harus harus tulus. Jangan juga berlebihan gitu. Karena pujian-pujiannya kadang-kadang berlebihan jadi anak juga risih. Apaan sih? Betul. Jangan berlebihan juga gitu ya. Tapi itu baiknya orang tua jangan pelit untuk memberikan pujian ke anak gitu. Seperti itu. Sehingga dia juga akan termotivasi kembali gitu. Bahwa dia tidak seperti itu gitu. Kita ubah cara berpikirnya dia. Kita apakah dengan hal-hal yang positif seperti itu yang diinginkan, terutama orang-orang terdekat ya tuh, apakah orang tuanya, bapak ibu atau saudara atau ada di situ kakek neneknya atau orang terdekatnya lah, dan lingkungan juga tentu saja seperti itu. Ada salah satu contoh kasus nggak Bu Sri yang bagaimana Bu Sri menangani pasien seperti itu yang sudah di-labeling tadi, kemudian dimunculkan yang positif, akhirnya jadi bagus sih. Iya, tadi seperti itu Dr. Eko tuh dengan kita terapi waktu itu kan, kemudian juga tidak hanya karena kita tidak mungkin hanya kita saja ya, tapi juga orang tuanya juga harus kita. Orang tuanya juga. Iya, itu kan family terapi itu di situ tuh. Jadi orang tuanya juga bagaimana memperlakukan dia di rumah. Karena kan cuma kalau kita nangani cuma berapa waktu kita waktunya kan banyak di rumah. Gitu. Betul. Orang tuanya juga harus berubah gitu. Artinya ada perubahan ke semuanya lah gitu seperti itu. Perubahan sikap, orang tuanya seperti juga anaknya gitu. Iya ya Bu ya, akhirnya dia memang lebih semangat lagi. Udah gitu tambah lagi, katakanlah contohnya misalnya Dr. Eko ya kan, yang katakanlah yang nilainya tadi itu di bawah. Bu, masa saya dosen anak saya begini. Iya. Saya ngajarin orang. Ngajarin orang tapi anak saya kayak gini gitu. Kayak gitu. Akhirnya kita ini kan juga, jadi anak ini disemangatin dengan adanya perubahan itu tadi. Terus orang tuanya juga kita minta lebih sering berkomunikasi. Lebih sering menanyakan, tidak cuman gimana nilai kamu tadi, kita tanya tadi gimana di sekolah, senang nggak, gimana teman-teman, gimana ibu guru, gitu kan. Akhirnya terutama kan anak SD ya, kalau kita tanyakan begitu itu, jadi kita tidak hanya nilai aja, tapi di sekolah tuh nyaman nggak dia, gitu. Jangan-jangan anak dibully, dia apa kan zaman sekarang ya Dr. Eko nih. Nah, jadi orang tua juga harus tahu itu gitu. Nah, jangan-jangan anak ini mungkin dengan teman-temannya gimana nggak nyaman gitu ya. Atau mungkin dia ada masalah dengan gurunya atau mungkin pelajarannya gitu. Jadi tidak hanya nilai saja, tapi ini juga ditanyakan masalah psikologisnya. Karena kan emang tidak cuma fisik aja yang harus berkembang baik, psikologisnya juga harus berkembang baik juga kan gitu. Betul. Berarti nanti misalnya kalau ada orang tua yang mengalami perubahan sikap ya, misalnya sebelumnya dia bagus prestasinya, terus tiba-tiba jadi jelek, ya udah konsul ke psikolog ya Bu ya, biar dicari tahu penyebabnya. Terus ya jangan hindari labeling terhadap anak kita ya, seperti itu mungkin. Iya, seperti itu. Karena itu tadi hal-hal buruk itu tadi itu tertanam gitu. Betul. Apalagi sama anak kecil, apalagi kalau itu sering dikatakan oleh orang tuanya, kamu itu nakal apa ya, mada ya. Iya, mada. Mudah-mudahan kalau orang tua kita cepat tersadar, kemudian kalau lah sudah terlambat untuk misalnya kita pernah labeling anak terus anak kita berubah sifatnya, udah langsung konsul ke psikolog aja ya Bu ya, biar kita bisa tangani bersama-sama seperti itu. Orang tua juga harus berubah, yang jelas pasti seperti itu. Betul. Bu Sri, labeling ini apakah hanya terjadi pada anak aja? Apakah bisa terjadi pada orang yang dewasa juga, remaja dewasa, misalnya dewasa? Bisa aja, misalnya pernah masuk penjara ya, misalnya seperti itu ya, orang dewasa nih ceritanya. Iya. Katakanlah misalnya
sebetulnya dia korban kayak misalnya gitu ya, Iya. katakan misalnya contohnya kayak narkoba gitu Oke. ya, yang tadinya mungkin karena pengaruh lingkungan, Mm-mm. ayo dong gitu-gitu ya, kan Mm-mm. ini kan emang kalau lingkungan ini apa namanya remaja ini ya, mereka Mm-mm. lebih gimana nilai situ tuh dia lebih cenderung ngikutin itu. Mm-mm. Coba rokok atau awalnya sih ya itu tadi Mm. coba-coba, kebetulan tertangkap nih Iya. baru sekali pakai gitu kan. Tertangkap. Tertangkap dan emang positif kan. Iya, positif. Masuk gitu. Masuk di labeling gitu. Seperti itu tuh gitu tuh. Akhirnya kan dia tuh kalau lingkungan jangan gitu kan. Jangan Betul, main-main betul. jangan dekat-dekat sama dia. Dia tuh seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia tuh dijauhin Mm-mm. dan dia tuh akhirnya dia lebih mengasingkan diri. Nah, itu tadi. Itu. Padahal kan orang bisa aja namanya itu kan kok dia tuh Berubah rusak ya. gitu ya, seperti itu gitu. Karena dia tuh sebetulnya kan apa ya, emang pengaruh lingkungan dan mungkin orang tuanya yang juga ya apa ya, Mm-mm. kurang orang tuanya juga seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin edukasinya kurang dekat kurang apa sehingga dia tuh tertarik ke lingkungan. Sebetulnya dia kan korban ternyata. Betul. Tapi kan karena udah tadi dari penjara tadi itu kan akhirnya tadi ya kalau kayak gitu sih sebaiknya dia tidak di lingkungan itu tadi ya, tidak di lingkungan rumahnya, pindah lingkungan ya bagus. pindah ke lingkungan baru yang dia itu bisa lebih lebih berkembang lagi di situ. Sama sepertinya misalnya kasus ini Bu Sri, misalnya kecelakaan lalu lintas, Iya. misalnya terus ada yang meninggal Iya. gitu, terus masuk penjara, terus dicap pembunuh, ya kan? Iya. Dan ketika keluar pasti dicapnya sebagai narapidana ya kan keluar. Dan itu pasti sangat membekas di apa namanya di psikologis orang tersebut ya Bu Sri ya. Dan bisa saja terjadi semacamnya terhambat perkembangan sosialnya juga ya Bu Sri ya. Iya. Karena orang tuanya itu baru keluar penjara. Iya, orang tua Padahal penjara. Siapa sih yang mau kecelakaan kan? Betul. Kan gitu ya. Iya betul. Dia juga nggak ingin kan, nggak ingin kecelakaan itu terjadi gitu kan, karena juga ya siapa sih yang ya tadi itu ada rekor kan, itu sesuatu hal yang tidak dia inginkan tapi itu terjadi. Nah tadi itu level itu. Jadi harus kadang-kadang orang kan nggak tahu tuh kasusnya apa yang tahu keluar dari penjara gitu. Oke, Bu Sri, sangat menarik ya perbincangan kita. Cuman mungkin ada satu topik kecil lagi mungkin tidak terlalu panjang kita bahas. Terus saya pengen tanya, ini karena berkaitan dengan sehari-hari yang saya lakukan, Bu Sri, tentang breaking bad news. Tentang breaking bad news, bagaimana menyampaikan hal yang buruk kepada seseorang. Itu paling gampang, itu paling sering itu sebenarnya saya menyampaikan misalnya keguguran gitu ya, anaknya ke pasien menyampaikan Bu ini anaknya sudah tidak berkembang lagi kan, itu kan suatu kematian yang kecil ya sebenarnya, tapi untuk pasien itu suatu hal yang besar Bu Sri. Nah, saya sering sampaikan kepada pasien bahwa kan kalau kita di apa istilahnya Bu Sri itu yang ada denial, anger, apalagi acceptance ya, kemudian resolution ya kayak gitu. Saya sampaikan kepada pasien bahwa sekarang kalau mau denial dulu ya nggak apa-apa, denial dulu gitu, menolak dulu. Masa sih seperti ini, masa sih bisa seperti ini. Terus anger, marah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini, kenapa saya nggak gini, kenapa saya tidak marah diri sendiri seperti dia kebanyakan ya Bu Sri ya. Kemudian tapi saya bilang ke pasien, kalau bisa cepatlah ke tahap berikutnya, tahap acceptance dan resolution. Saya bilang cepatlah move ke tahap penerimaan gitu. Nah mungkin Bu Sri bisa memberikan advice gimana sih kita memberikan suatu breaking bad news kepada pasien ya. Jadi sebetulnya Dr. Eko, pada saat seseorang itu menerima satu hal yang dia tidak harapkan, itu pasti ada. Jadi kayak tadi kata kenapa jadi begini, itu kecewa itu sesuatu hal yang normal pada situasi yang tidak normal. Gitu. Hal itu terjadi normal pada situasi yang tidak normal. Gitu. Karena kan dia mengharapkan, tapi harapan tidak sesuai kenyataan. Nah, kan seperti itu.
Sama kayak misalnya dia merasa sedih, karena nggak mungkin ya pada saat dia mengharapkan katakanlah bayi lahir sehat, dia punya anak, lantas ternyata anaknya tidak berkembang, gitu. Nggak mungkin dia kan, ya udah nggak apa-apa, ketawa-ketawa kan nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Makanya jadi kalau dia sedih, dia kecewa, dia menangis, itu emang sesuatu hal yang wajar, gitu. Jadi kita nggak apa namanya itu tetap kita sampaikan seperti itu. Jadi pada saat pasien menerima katakanlah sulit untuk menerima itu nggak apa-apa gitu. Tadi cuman kita bilang ini normal dan sudah tidak normal. Yang tidak normal itu kalau berlarut-larut sedihnya gitu loh. Kalau sedihnya berlarut-larut bahkan sampai depresi seperti itu misalnya seperti itu. Nah itu yang tidak normal seperti itu. Jadi kalau kayak dokter Oto menyampaikan seperti itu, ya kayak misalnya dia ya katakanlah dengan apa penerimaan seperti itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga bisa juga memaksa ibu nggak boleh begitu, ibu nggak boleh begini gitu. Itu malah membuat dia semakin merasa bersalah gitu. Kita biarkan dia melalui tahap-tahap kesedihannya itu dengan baik ya. Karena itu juga tidak akan bertahan nggak akan bertahan lama juga. Ada masanya, itu masalah waktu. Masalah waktu dan tentu saja dengan dukungan dari pasangannya. Nah, pasangannya tentu saja seperti harus itu. Mendukung. Iya, jangan menyalahkan. Itulah kemarin tuh udah bilangin gitu kan, jangan capek-capek. Suaminya jangan begitu juga gitu. Tugas suami dan memberikan dukungan. Dukungan ini kan ibaratnya si istrinya sudah merasa sedih, dibegitukan lagi itu tambah sedih ya. Betul. Yang namanya tambah jatuh jadinya kan gitu. Justru suaminya harus bisa gitu. Bagaimana kerja sama mereka lah seperti itu ya dalam menghadapi situasi itu gitu sepertinya itu. Cuman yang tadi itu yang tidak wajar. Nanti saya katakan tadi itu kalau misalnya itu berlarut-larut sedihnya. Berlarut-larut aja ya. Iya. Karena kayak misalnya orang kehilangan dompet, misalnya terekor. Itu ketawa kan nggak mungkin. Pasti sedih dulu ya. Aduh, ada KTP, ada ATM, ada apa? Mungkin agak panik di awalnya, tapi setelah itu kan ada masanya di mana dia akhirnya dia bisa menerima. Gitu. Jadi situasi dia panik itu pada saat kejadian itu normal pada situasi tidak normal. Kita katakan seperti itu. Menarik sekali. Sebenarnya sahabat semua masih banyak yang harus kita bahas ya sebenarnya. Cuman kayak sepertinya kita butuh part 2, part berikutnya Bu Sri untuk ngobrol-ngobrol tentang psikologi manusia ini. Baik, sahabat semua, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, segmen terminologi. Sahabat semua, nanti Bu Sri akan memberikan 2 terminologi dan teman-teman semua dapat memberikan jawabannya di kolom komentar nanti. Silakan Bu Sri, mungkin terminologi yang pertama. Terminologinya adalah labeling dan pantiwerda. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah labeling. Jadi apa yang dimaksud dengan labeling? Nanti sahabat semua bisa tulis di kolom komentar apa yang dimaksud dengan labeling. Kemudian yang kedua adalah pantiwerda. Apa yang dimaksud dengan pantiwerda? Nah, sekian untuk hari ini diskusi kita dan bincang-bincang kita dengan Ibu Sri Wahyuni, psikolog dari Rumah Sakit Menjamin Padang. Terima kasih Bu Sri atas kedatangannya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton kita semua. Amin, mudah-mudahan. Ya, mungkin satu terakhir Bu Sri bisa disampaikan last statement atau nasihat kepada kita semua. Tentu yang paling utama sekali ya, hindarilah labeling yang dampaknya negatif kepada orang lain gitu ya, kepada anak ataupun kerabat atau siapapun, karena itu bisa mempengaruhi kepada mental orang yang diberikan label itu seperti itu. Kalaupun ingin memberikan katakanlah tapi yang positif gitu, yang positif tadi itu ya, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri orang itu, bisa membuat dia lebih berkembang seperti itu. Kemudian tadi itu juga untuk lansia itu marilah kita sebagai anak tentu saja ya seperti itu kita bisa memahami bagaimana ya orang tua ini nyaman di akhir usianya gitu. Artinya nyaman dalam masalah psikologisnya, dalam spiritualnya juga, dalam dia beribadah seperti itu. Dan kita membuat dia nyaman di akhir masa-masa hari-hari tuanya seperti itu sih. Terima kasih Bu Sri. Sekian untuk hari ini sahabat, sampai jumpa.